Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 17 Juni 2022. Sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan di hadapan Anda. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Naik motor dihimbau tak pakai sandal jepit. Ini penjelasan polisi Ambon. Kepala Satuan Lalu Lintas Kasat Lantas Polresta Pulau Ambon, Kompol Senja Pratama menegaskan, penggunaan sandal jepit pada saat mengendarai sepeda motor tidak akan kena tilang. Hal itu ditegaskan setelah beredar di media sosial pengendara roda 2 yang ditilang akibat menggunakan sandal jepit. Senja menambahkan informasi dari Korlantas Polri jelas bahwa tidak ada sanksi tilang untuk pengendara roda 2 yang memakai sandal jepit. Senja menuturkan larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara lebih bersifat sebagai suatu imbauan yang lebih baik dilakukan demi keamanan dan keselamatan berkendara. Dikutip dari tribunsolo.com, informasi soal sandal jepit saat berkendara, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Polri Irjen Pol Firman Syantia Budi menerangkan hal itu merupakan imbauan untuk meminimalisir tingkat fatalitas saat kecelakaan. Ia mengakui jika larangan penggunaan sandal jepit saat berkendara merupakan imbauan untuk pengendara sepeda motor. Firman mengatakan kecelakaan justru kerap terjadi saat pengendara melakukan perjalanan dekat yang rutin dilakukan setiap hari. Terima kasih, baik. Jadi kami sampaikan adanya mungkin petunjuk ataupun himbauan dari Korlantas terkait dengan larangan menggunakan sandal jepit saat menggunakan sepeda motor khususnya roda 2. Jadi untuk secara nasional itu memang berlaku di seluruh wilayah termasuk di Kota Ambon. Khususnya kita dari Satlantas Polresta Ambon juga menerapkan hal itu. Kita melakukan himbauan kepada masyarakat pengendara sepeda motor roda 2 agar sedapatnya mungkin tidak menggunakan sandal jepit. Hal ini adalah semata-mata dengan tujuan untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan pengendara itu sendiri. Nah, jika mungkin terjadi peristiwa kecelakaan yang menimpa dirinya, nah itu mungkin lebih kecil risikonya terhadap luka-luka ataupun sampai dengan hal yang sifatnya fatalitas. Jadi ini untuk faktor keselamatan dari pengendara. Tribuners, meski tak ditilang, warga Ambon diimbau tak mengenakan sandal jepit saat berkendara. Satuan Lalu Lintas Polresta Ambon mengimbau warga agar tidak memakai sandal jepit saat sedang berkendara di jalan. Hal ini demi menjaga keselamatan dan keamanan pengendara. Lantaran penggunaan sepatu saat berkendara roda 2 bersifat lebih aman, melindungi kaki dari gesekan atau sewaktu terlibat kecelakaan di jalan. Kasat Lantas Polresta Ambon Kompol Senja Pratama kepada tribunambon.com di ruang kerjanya Jumat 17 Juni 2022 menegaskan lebih baik pengendara mengenakan sepatu dibandingkan sandal jepit. Sebab memakai sepatu dapat memberikan perlindungan bagi anggota tubuh dan minimalisir fatalitas kecelakaan. Untuk itu, Senja berharap pengendara di Kota Ambon dapat memahami dan menjalankan imbauan yang diberikan, terutama saat ini dalam operasi Patuh Salawaku 2022. Dibetakan Kepala Satuan Lalu Lintas Polresta Ambon menegaskan penggunaan sandal jepit pada saat mengendarai sepeda motor tidak akan kena tilang. Hal itu ditegaskan setelah beredar di media sosial pengendara roda 2 yang ditilang akibat menggunakan sandal jepit. Untuk tindakan yang diberikan adalah berupa himbauan. Baik secara lisan pada saat petugas sedang melakukan pengaturan ataupun melakukan operasi pada saatnya operasi patuh. Nah, kita apabila didapati tetap petugas kami akan memberikan himbauan dan diingatkan. Mudah-mudahan masyarakat juga bisa menerima ataupun kooperatif dengan adanya himbauan seperti itu dengan tujuan meningkatkan rasa keselamatan bagi pengendara, demikian. Tapi untuk penilangan tidak ada Pak ya Untuk saat ini kita tidak ada tindakan berupa tilang bagi yang menggunakan sandal jepit karena kita harus mempunyai payung hukum yang jelas
Namun itu adalah berupa himbauan yang positif bagi kami kepada para pengendara khususnya roda 2. Ya, satu lagi kami tekankan sekali lagi itu adalah untuk faktor keamanan dan keselamatan pengendara itu sendiri. Oke, siap Pak. Kita beralih ke berita selanjutnya. 6 calon jemaah haji Maluku mutasi keluar daerah. Rahantan sebut kuota tidak berubah. Mohon disesuaikan. Sebanyak 6 calon jemaah haji Maluku yang pindah daerah atau mutasi, rupanya tidak mempengaruhi kuota yang ada. Hal itu diakui Koordinator Media Center Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji Provinsi Maluku, Kantor Wilayah Kemenak Maluku Abdul Karim Rahantan. Ia menerangkan kuota haji Provinsi Maluku yang diberikan pemerintah tetap 496 orang. Dari 6 orang yang mutasi tersebut, 4 diantaranya berasal dari kota Ambon, yakni 2 orang mutasi ke Jawa Timur dan 2 lainnya akan berangkat dari Jawa Barat. Sedangkan 1 jemaah dari Seram bagian Barat menuju Maluku Utara. Sementara 1 lainnya dari Maluku Tenggara berangkat dari jalur Sumatera. Rahantan juga menjelaskan tidak ada pengganti untuk ke-6 jamaah yang mutasi itu. Pasalnya mereka sudah terdaftar sebagai calon jamaah Maluku. Hanya lokasi keberangkatan saja yang berbeda. Di mutasi itu Pak, ada berapa orang itu Pak? Jadi jamaah haji yang dimutasi itu ada mutasi ke provinsi lain itu ada 6. Di antaranya itu adalah 4 dari kota Ambon, yaitu 2 ke Jawa Timur dan 2 ke Jawa Barat. Kemudian 1 dari SBB yaitu ke mutasi ke Maluku Utara dan 1 lagi dari Maluku Tenggara yaitu mutasi ke Sumatera Barat. Jadi 6 itu Pak itu. Ya, Alasannya kenapa itu Pak? itu kan persoalan pribadi. Persoalan pribadi. Karena itu kan mereka punya hak untuk, yang penting kan sudah dapat nomor porsi gitu. Tapi sebelumnya mereka memang sudah dapat jatah dari sini Pak kan? Iya, mereka daftarnya kan di 4 tadi kan di Ambon, kemudian 1 yang ke Maluku Utara itu kan di SBB dan 1 yang ke Sumatera Barat itu juga di Maluku Tenggara. Berarti kalau kan 6 orang keluar nih Pak, Ya. berarti kan jatah Maluku kan 496, apakah mempengaruhi itu Pak? Itu kan kuotanya kan karena kuota itu kan kita sudah ambil 96 itu. Jadi dia berangkat tetap dengan kuota dari Maluku, 6 orang yang keluar itu. Tanpa harus dia mengambil kuota dari kabupaten yang dia mutasi ke daerah bersangkutan. Mohon disesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemenak Maluku ungkap daftar tunggu calon jamaah haji Maluku bisa sampai 34 tahun. Daftar tunggu calon jemaah haji Maluku mencapai 34 tahun dan yang tercepat selama 17 tahun. Terdata Kanwil Kemenak Maluku, Kabupaten Maluku Tenggara dan Kepulauan Aru menjadi yang terlama. Sedangkan daftar tunggu tercepat pada Kabupaten Maluku Barat Daya. Kota Ambon sendiri mencapai 29 tahun. Demikian disampaikan Koordinator Media Center Panitia Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji Provinsi Maluku Kemenak Kanwil Maluku Abdul Karim Rahantan kepada tribunambon.com Jumat 17 Juni 2022. Terdapat sejumlah hal yang mempengaruhi daftar tunggu tersebut. Rahantan menjelaskan keterbatasan kuota dari pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu faktor. Belum lagi adanya pembatasan usia yang kini diterapkan bagi calon jamaah haji. Ia mengaku kuota 496 yang saat ini didapat Maluku hanya 50% dari total sebenarnya, yakni 1040. Apalagi menurutnya saat ini sudah sangat banyak masyarakat yang mendaftar dan masuk antrian. Calon jamaah haji Maluku Barat Daya menjadi yang tercepat hanya 17 tahun saja sudah bisa berangkat. Ia juga menyebutkan animo masyarakat melaksanakan rukun Islam kelima itu semakin tinggi. Rilis yang diberikan kepada kita ini adalah untuk terhitung mulai dari bulan Juni, mendaftar untuk Kota Ambon itu sudah
daftar tunggu atau waiting listnya itu sudah mencapai 29 tahun. 29 tahun itu untuk Ya. Kota Ambon, Pak? Iya, itu akibat berdampak daripada kuota kita yang terbatas, yang diberikan hanya 494 itu, ditambah dengan 2 TPHD itu. Tapi 2 TPHD itu juga kan sudah dibagikan karena tidak jadi berangkat, maka 2 porsi itu juga sudah dibagikan ke kabupaten. Dari sebelumnya itu kan kita ini mendapat kuota kan 1090 untuk Maluku di tahun sebelumnya. Tapi karena kondisi pandemi yang dilakukan persyaratan usia dan pembagian kuota 50% langsung dari Arab Saudi kepada Indonesia yang tadinya itu adalah 221.000. Untuk tahun 2022 ini hanya mendapat kuota 100.050 calon jemaah haji. Itu keseluruhan, Pak, kan? Untuk keseluruhan Indonesia. Berarti Maluku mendapat jatah yaitu 494 haji reguler ditambah dengan 2 untuk TPHD. Hakim. Kami bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami dan bangsa kami karena kerinduan kami sejak. Baik, Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 17 Juni 2022. Saya Tanita Patisina dan beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi, Tribuners. Amatuh. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.